Saat ini Tuhan mau ngomong, Tuhan mau berkata pada setiap kita, ayo omongannya dijaga, jangan suka menghakimi diri sendiri. Ya, kita sekarang ini sudah dimerdekakan, ngomong yang baik-baik. Dompet kosong mungkin ya, memang realitanya dompet kosong. Tetapi kalau kita ngomong, puji Tuhan, Tuhan penuhkan isi dompetku. Api toh, api. Karena apa? Kita dapat perkataan iman, kita dapat mujizat, pasti karena kita mengatakan iman. Dan daripada ngomong terus terang, aduh dompetku kosong, ya kosong tenanan. Ya nggak ada tindakan iman, kosong temenan. Tetapi kalau kita ngomong puji Tuhan, dompetku diisi penuh dengan Tuhan. Meskipun belum, tapi kan pasti gitu loh. Kita mulai ngomong dengan yang baik. Ucapan ini dijaga terhadap anak mungkin ya. Dengan anak, dengan pasangan, dijaga omongan itu. Biarlah kita tidak mengucapkan kata yang sia-sia. Seperti wanita yang telah diselamatkan, boleh berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada yang hukum aku merdeka. Amin. Anak, pertanyaannya, kalau misalnya kalau kita menggerutu, kita ngomel, apa itu termasuk Pak, nggak merdeka? Iya, itu tandanya engkau belum dimerdekakan. Tapi karena engkau saat ini sudah dimerdekakan, ubah pola kata-katamu. Jangan seperti yang dulu. Jangan hidup seperti kata-kata yang sia-sia. Ingat loh, perkataan orang Kristen itu manjur. Iya, manjur. Apalagi yang sudah lama Kristennya. Enggak jamin. Ya, enggak jamin. Kalau sudah lama enggak jamin. Tapi kalau orang Kristen bener-bener anak Tuhan, itu manjur perkataan itu. Saya selalu berusaha untuk menjaga omongan. Puji Tuhan, saya ini kalau setiap ada orang ngajak berselisih itu, saya selalu sanggup nahan diri. Saya selalu sanggup nahan diri, terutama nahan omongan. Karena kalau omongan ini sudah lecek, wah kita bisa dituntut nanti, penghinaan segala macam, pengancaman, ya toh. Tapi karena saya ini mampu ngerem, malah justru mereka yang melakukan penghinaan kepada saya, mereka yang melakukan pengancaman pada saya. Kebetulan saya ini orang hukum. Saya orang hukum, jadi saya itu juga mawas diri. Dalam setiap bertindak, setiap ngomong itu saya mawas diri. Jangan sampai saya yang kesalahan. Saya selalu jaga itu. Termasuk omongan. Saya nggak pernah meso-meso itu, nggak ada. Meso-meso, ngomong kotor itu nggak ada. Boleh tanya anak saya nggak pernah. Biarlah mulut kita ini untuk muji Tuhan. Bahkan saya itu pernah, saya itu batuk atau apa gitu ya. Haleluya, tak gitu lah. Langsung istri saya noleh saya waktu nyetir itu. Noleh saya, omongannya dek, batuknya pester seperti ini ternyata ya. Bisa haleluya gitu. Ya itu guyonnya gitu. Ya karena saya mau menjaga mulut saya, seperti itu saudara. Lalu yang kedua, yang saya ambil dari cerita Yohanes pasal 8 itu, kenapa kok Tuhan memerdekakan wanita ini? Dan sehingga wanita ini boleh merdeka, nggak dilempar batu oleh orang-orang Farisi. Ternyata jawabannya adalah hanya Yesus yang layak menjadi orang pertama. Yesus kan bertanya pada orang-orang ahli Taurat, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama. Betul? Ternyata nggak ada orang yang pertama selain pada Yesus, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin. Yesus gak pernah berbuat dosa, sehingga dia yang layak untuk menjadi orang pertama yang seharusnya melempar batu. Tetapi Yesus tidak melempar wanita itu, sekalipun dia bisa, karena dia tidak berbuat dosa. Saya teringat dari Matius 6 ayat 33, ayat favorit kita, yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu.
Saudara, di sini saya menemukan ada dua, carilah dan dahulu. Saya mau membahas tentang carilah. Tuhan berkata, carilah ini sama dengan kata kerja, saudara. Kalau kita mencari, kita pasti bergerak. Nggak mungkin toh kita misalnya nongkrong di jalan ngelamun gitu, tiba-tiba terus istri atau istri kita telepon, "Pak, lagi di mana?" "Aku lagi kerja, cari uang tapi di jalan ngelamun ambil rokokan gini." Kan nggak mungkin, itu nggak cocok. Cari uang gimana ya? Cari kerja. Kita nawarkan produk, kita promosi, itu giat, aktif, harus aktif. Bahkan dalam bahasa aslinya, kata carilah ini adalah diartikan sebagai kegiatan yang asik. Dalam bahasa asli dikatakan artinya adalah kegiatan yang asik. Carilah ini sama dengan kegiatan yang asik. Saudara kalau mengikuti kegiatan dengan asik yang saudara gemari, pasti saudara nggak akan mau diganggu, betul? Anak saya lah contohnya. Kalau anak saya sudah terlanjur main Mobile Legend, main HP, itu kalau dipanggil 3-5 kali nggak mungkin denger. Atau disuruh gitu ya, "Ayo mandi." Nggak mungkin mandi. Kecuali kita orang tua sudah agak keras. "Mandi." Baru, "Oh iya mandi." Baru ditaruh. Kenapa? Dia lagi asik main Mobile Legend. Demikian pula kita ini seharusnya asik dengan Tuhan. Ibadah ini seharusnya asik dengan Tuhan. Ada kesaksian ya di Surabaya, jemaat Surabaya. Dia ini buka toko mebel di daerah Grembongan apa ya? Toko mebel Jalan Raya, dekatnya Siola itu loh. Gembongan. Itu dia buka toko mebel, furniture brankas. Nah, dia ini punya kebiasaan kalau Minggu itu buka jam 8 sampai jam 11 saja, 11 kurang seperempat dia buka. Karena apa? Jam 11 sampai jam 1 dia mesti ke gereja, itu mesti jamnya dia ke gereja, nggak mau diganggu gugat. Baru jam 1 dia buka lagi sampai jam 4 sore. Nah, suatu saat itu ada pelanggan datang dari luar kota kayaknya. Datangnya itu pukul 11 kurang seperempat. Lah, waktunya si Taci ini harus pergi ke gereja, siap-siap ke gereja. Tetapi pelanggan ini datang, "Ci, saya nyari barang ini, brankas kayaknya. Brankas besar itu, butuh berapa biji gitu loh. Itu kan mahal." Sambil bawa koper dia. Terus Tacinya bilang, "Waduh, maaf Pak, saya ini mau tutup bentar, nanti jam 1 buka, karena saya harus ke gereja." Ini tamu ini marah. "Loh, Taci nggak mau duit dah. Ini loh aku bawa duit ini." Dibuka, kopernya dibuka. Uang ratusan ribu, segembal-gembal gitu. Ada ratusan juta itu kayaknya. Tacinya, "Iya Pak, maaf Pak, ini sudah saya mau berangkat ini. Kurang 15 menit saya harus ke gereja dulu, nanti jam 1 Bapak balik." Loh, Taci lah nggak mau melayani aku. Aku tak nyari mebel lain aja. Itu bilangnya. Tacinya ngomong, "Oh ya nggak apa-apa Pak, kalau Bapak mau cari nggak apa-apa. Tapi saya tak ibadah dulu. Kalau Bapak mau nunggu jam 1 balik." Bener saudara, ditinggal, marah. Si tamu ini marah. Taci ibadah. Cerita Taci, "Iya Pak, saya tanya, Taci apa nggak kepikiran uang sak koper pas ibadah, apa nggak kepikiran nyanyi tiba-tiba bayang uang terbang-terbang gitu, apa nggak kayak gitu?" Taci bilang apa? "Enggak blas, aku itu Pak enak nyanyi. Aku ini seneng loh nyanyi di gereja, aku seneng." Aku ngomong gitu, "Seneng aku, apalagi khotbahne, waduh wapi khotbahne, aku itu seneng pokoknya lah di gereja aku akan diganggu gugat." Ada ya dari kita mungkin di gereja masih diganggu WA, centing-centing ya, online shop ya, banyak. Tetapi Taci ini nggak mau sama sekali loh. Taci mosok nggak ngotek WA, nggak, tak matikan HP ku, lah ibadah. Iya bener, saya sampai nilai, kolot Taci ini kolot nih, keras ini. Tak mati no, aku nggak mau pokoknya aku ibadah. Bener, dia bilang, "Lah saya ini habis pulang ibadah dari gereja mau balik ke toko hampir jam 1:30 gitu. Loh, tak lihat dek embong mau sampai toko, loh Bapak ngenteni dek pager. Saya buru-buru turun Pak, tak buka no. Terus saya tanya, loh Pak, Bapak belum dapat barang?" Lalu Bapak ini yang mau beli, "Iya Ci, saya nunggu Taci ini." "Loh kok
tumben Pak, maaf Pak, kok mau-maunya nunggu saya sampai jam 1, padahal Bapak kan butuh cepet tadi katanya. Bapaknya bilang apa? Taci iki wis terjamin. Oh ngambek Tuhannya setia kok, apa nek dodolan, wis pasti jujure. Ngomong gitu. Dan pada saat itu Taci itu bilang, saya seketika itu juga Pak pulang gereja dapat cuan 60 juta. Dapat cuan 60 juta karena asik dia. Saudara kalau asik dengan Tuhan, saya nggak ngomong 60 jutanya. Tapi kalau saudara asik dengan Tuhan, apapun pergumulan hidup itu rasane enteng, Bapak Ibu. Atiku rasane seneng, atiku damai, sukacita. Bener ini, bener. Asal kalau di ibadah, kalau di gereja gini, jangan diem ae, ojo mek nontok tok ngene, WA-an. Ojo, gak entuk apa-apa kon. Mending gereja wes utamakno sak jam setengah lho, paling lama 2 jam. Full fokus nyanyi, tepuk tangan, nyembah beneran. Dengar firman bener, dengar beneran. Itu loh kualitas itu. Percaya, cuma 2 jam dalam seminggu. Kurang apalah Tuhan. 2 jam dalam seminggu. Saudara kita itu 5 kali dalam sehari. Kita 2 jam minta fokus soy. Ya loh, Tuhan minta itu. Asik kok dengan aku, seperti seorang anak bermain dengan bapaknya. Asik main. Anak itu seneng. Gitu loh. Ya. Maka dari Matius 6:33 dikatakan, carilah, yang katanya apa? Kita ini harus memiliki rasa asik untuk intim dengan Tuhan. Asik untuk beribadah, asik untuk berdoa, asik untuk membaca Alkitab. Yang kedua, setelah carilah, yaitu dahulu. Dahulu itu punya arti. Artinya apa? Sikap hati yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu, saya paham. Bapak Ibu kalau minggu mungkin ada yang nggak bisa beribadah atau mungkin nggak bisa pelayanan. Tapi kalau nggak bisa doa itu kebacut, kelemenen. Nggak bisa menyempatkan baca Alkitab itu kebacut. Saya paham kerja itu penting, tetapi cari Tuhan itu lebih penting. Saya paham keluargamu itu penting, tetapi Tuhan lebih terpenting. Saya paham sekolahmu itu penting, tetapi Tuhan lebih penting. Dahulukan Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, dahulukan Tuhan. Saudara kalau doa makan dulu atau doa dulu? Kalau makan kok doa dulu ya? Tapi kalau lain-lainnya kita melakukan pekerjaan, misalnya mau deal gitu ya, dengan supplier, dengan buyer, kok gak doa dhisik kadang. Baru terakhir-terakhirnya, Tuhan ampuni aku, tadi kok lali doa. Nah, harusnya doa dulu, kita harus doa dulu. Kita mulai ibadah, itu harus doa dulu. Amin. Biar Tuhan yang didahulukan, semua di atas segala-galanya. Siapa yang mau mendahulukan Tuhan? Angkat tangan, tepuk tangan, yuk, supaya nggak ngantuk. Ini rawan-rawan jam-jam ini. Ya, kita harus mendahulukan Tuhan. Kita semua sudah dimerdekakan. Amin. Nggak ada lagi yang mengikat kita. Kita bukan jadi hamba dosa. Kita adalah hamba Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Mari saya undang pemain musik. Firman Tuhan singkat, tetapi biarlah itu boleh menjadi rema buat hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi anak yang tahu akan sebuah kemerdekaan. Jangan kau sia-siakan perjuangan para pahlawan. Jangan sia-siakan kau perjuangan Tuhan yang sudah disalib untuk nebus dosa kita. Jangan saudara sia-siakan. Pahami. Saya minta kunci C, Pak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarlah kami umat Tuhan di tempat ini, kami boleh setia mengikut Tuhan, terlebih karena Tuhan setia kepada kami. Kami boleh mengucap syukur karena Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan sudah memerdekakan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik buat setiap kami. Ayo angkat tanganmu. Saudara yang mengalami permasalahan hidup, engkau yang mengalami saat ini mungkin keterikatan, engkau yang mengalami kesusahan, serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Oh, saudara, bagi saudara yang mau didoakan, tetap tutup mata, tetap tutup mata. Saudara yang mau didoakan, angkat tanganmu. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan yang jamah, Tuhan tahu setiap masalah-masalah dalam hidupmu. Tuhan paham atas kondisimu. Mulai dari sore hari ini, bangun imanmu. Woi, bangun. Bangkitkan imanmu. Jangan loyo. Tambah rajin. Harus tambah setia. Doamu, jam-jam doamu, jam baca Alkitabmu, ayo ditambah. Tambah dekat. Oh, kita masih punya banyak waktu, saudara. Oh, sembah Tuhan, sembah. Oh, kita masih punya banyak waktu. Serahkan hidupmu padanya. Taruh hidupmu pada tangan Tuhan.
Oh ramaya shikirela bakarala marala 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 marala. Ora marala maya shikirela bakarala bakarala maya shikirela marala 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 marala. Hadirat-Mu ada di setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan pada kami. Jamah, jamah Tuhan. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara sendiri katakan, semua baik. Baik. Saya akan doakan semua setiap saudara. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oh,
Dengan perlahan Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan lebih keras, yuk. Semua baik. Tuhan kita baik. Ya. Oh, haleluya. Ya, akui, katakan. Wah, baik. Ya, akui. Ya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, kau jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dengan mantap. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh dikuatkan, iman kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah persembahan ini boleh untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan boleh dijalankan. Bapak Ibu, ada pengumuman. Untuk minggu depan kita akan ibadah pukul 11, pukul 1 siang, dan pukul 4 sore. Ibadah dilaksanakan juga di tempat ini. Kalau nanti ada perubahan, Bapak Ibu akan diumumkan melalui WhatsApp. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang belum menyimpan nomor saya, boleh untuk menghubungi nomor saya di 081 888 6460 ini. Bapak Ibu boleh catat ya nomor WA kami. Nanti pengumuman segala sesuatunya ada di WhatsApp ini atau di Instagram. Di Instagram kita ada akunnya, itu namanya Jesus People Ministry. Jadi Jesus.people.ministry. Itu Instagram. Kalau di TikTok sama Jesus People Ministry juga. Kalau di YouTube cuma Ketamban Malang saja. Jadi Jesus People Ministry Malang, itu di YouTube. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Nixon Topa. Ada? Nah, beliau akan melayani kita. Ini hamba Tuhan dahsyat ya. Dipakai Tuhan dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu harus hadir. Karena ngundang beliau ini susah, saya terus terang susah. Ini sudah jauh-jauh dari beberapa bulan yang lalu saya ngundang. Jadi saya undang beliau untuk melayani di tempat kita. Pukul 11 dan 1 siang. Jam 4 sore akan saya layani dengan ibadah kesembuhan. Jadi khusus jam 4 sore itu adalah ibadah kesembuhan. Yang pukul 11 mulai bulan Oktober itu akan ada ibadah pendalaman Alkitab, semi pendalaman Alkitab. Jadi mulai bulan Oktober nanti kita akan membahas mengenai keuangan. Bagaimana cara kita mengatur keuangan secara Alkitab, itu berseri. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu berurutan. Jadi seperti sekolah gitu ya. Tiap jam 11, itu yang jam 11-nya. Dilayani oleh siapa? Enggak main-main, yang melayani ini dosen. Gelarnya ada 14 gelar. Ya, jadi enggak main-main, ini sekolah, benar-benar sekolah. Bukan orang biasa moro-moro ngajar, enggak, bukan. Ini benar-benar orang akademis. Ya, beliau akan mengajar bulan Oktober, sepanjang bulan Oktober pukul 11. Kenapa Pak kok enggak September? Padahal ini kan masih Agustus. Enggak, karena September ini beliau ada yang enggak bisa, jadi saya enggak mau bolong, supaya enggak bolong. Jadi ya Oktober ya sudah beruntun. Nanti September kita akan adakan lain lagi. Nanti akan saya undang beberapa hamba Tuhan. Ya, jadi yang jam 11 itu khusus semi pengajaran pendalaman Alkitab, yang jam 4 sore ibadah kesembuhan. Lalu berikutnya, Bapak Ibu,
Bagi Bapak Ibu yang mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Bapak Ibu bisa ngambil amplop minggu depan bisa diserahkan. Karena ada jemaat yang bilang waktu itu, beliau nggak hadir, sore itu bilang, Pak katanya mau didoakan kalau orang ngasih persembahan persepuluhan biar Pak mengembalikan punya Tuhan. Iya nggak apa-apa, tak doa no. Nah selama ini kan kita tidak mendoakan secara khusus ya. Jadi tiap minggu pertama nanti kita akan tumpang tangan masing-masing, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita serahkan kembali kepada Tuhan. Yang berikutnya, ada tamu, tiba-tiba itu WhatsApp saya. Beliau ini memang saya kenal dekat. Tiba-tiba beliau WhatsApp, brother, dia panggil saya brother, bro, tanggal 15 ada kosong enggak? Aku ini mau ngelayani di tempatmu. Siapa dia? Siapa? Michael Panjaitan. Ini tadi pagi saya WA. Bro, bener ya ini tanggal 15 ya? Ini sudah di teman-teman loh. Full ya. Jadi jam 11, jam 1, jam 4 nanti beliau ini kan waktu itu di Israel, kesaksiannya bagus. Pada waktu di Israel, itu bom itu yang nuklir itu loh, berterbangan itu. Dia ada di sana. Bahkan salah satu kalau nggak salah anggota turnya itu mau kena bom atau gimana gitu loh. Dia nanti kesaksian, tak suruh kesaksian, sama tak suruh nyanyi. Jadi mimpin pujian Michael Panjaitan ya, tanggal 15. Doakan agar Michael Panjaitan tanggal 15 bisa di tempat ini sama-sama dengan kita. Amin. Luar biasa. Saya kemarin juga Pak Jeffrey itu juga saya nggak ngundang. Pak Jeffrey sendiri yang nawari, Pak Robi saya lagi di Batu, saya main-main di Batu liburan, bisakah saya melayani di tempat Bapak? Loh ya gak apa-apa. Jeffrey Chandra mau melayani, ya puji Tuhan ya, kita ini baru 3 bulan sudah dipromosikan oleh Tuhan, ya mau 3 bulan 2 minggu. Ini tanggal berapa ini? Oh 4 bulan, 4 bulan ya, 4 bulan sudah, 4 bulan sudah dipromosikan Tuhan, luar biasa. Ya, tetap bantu doa Bapak Ibu. Kita di sini adalah keluarga. Bapak Ibu itu istilahnya bukan orang lain bagi saya, tetapi keluarga. Nah, sekalian juga izinkan saya di sana itu ada form anggota keluarga JPM. JPM itu kan Jesus People Ministry, tempat kita ini. Nah, Bapak Ibu boleh mengisi nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP. Sudah itu aja, wis. Nanti biar apa? Biar kalau Bapak Ibu ulang tahun, kita ini bisa seminim-minimnya ngasih ucapan selamat gitu loh. Ya, biar kita ini bisa saling deket, bisa saling doakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan ngambil form di meja depan tersebut. Untuk lainnya saya rasa nggak ada. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore malam hari ini dengan sukacita. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, hatimu seperti hatiku, Korea, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk, tunjuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, ku kasihi kau. Yuk, dengan sukacita. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau
dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya kanan kiri, yuk. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita letakkan tangan di dada, kita baca bersama-sama pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaanmu, menyertai keluargamu, menyertai kesehatanmu, menyertai anak, cucu, bahkan cicitmu diberkati Tuhan luar biasa. Doa-doamu yang belum terjawab, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tuhan, kami serahkan umat-Mu di tempat ini. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Engkau menerima berkat Tuhan. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku tak pandang dari